Mohon maaf dokter, suaranya masih belum terdengar. Permisi, dokter, izin memberitahukan untuk hostnya sudah dialihkan kepada dokter. Jadi bisa untuk record di Zoom ini, dok. Permisi, Prof. Mohon maaf, suaranya belum masuk, Prof. Mohon maaf, Dok. Suaranya belum masuk.
Permisi, Prof. Mohon maaf. Nya masih belum masuk, Prof. Mungkin karena Prof-nya nggak join audio.
Saya minta maaf, komputer saya mati. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Dok. Oke, sebentar. Baik, saudara sekalian. Ketika saya sambil menerangkan, saudara ada yang terlalu cepat saya menyampaikan, tidak apa-apa saudara interupsi. Ini gambaran tentang prostat gland, glandula prostatikus. Saudara sekalian, pada saat tertentu, mudah-mudahan selamat ya, ini prostat mengalami pembesaran. Pembesaran yang ke arah depan. Ke arah depan tidak bisa membesar. Tapi justru karena dia membesar ke arah depan tidak mungkin, maka dia membesar ke arah belakang. Ketika membesar ke arah belakang, maka yang tertekan adalah rektum. Kalau rektum tertekan, maka BAB tidak bisa lancar dan kering. Akhirnya sulit keluar. Itu proses mekanis. Saya tadi sampaikan ada proses otonom. Ketika otonom proses terjadi, maka orang ketika terganggu prostatnya karena sarafnya nyambung ke sana, maka di sini terjadi peristaltik yang terganggu. Sehingga dua proses yang menghadirkan obstipasi terjadi adalah pembesaran prostat, yang kedua karena ada hubungan autonom nervous system antara prostat dan rektum. Kalau saudara berpikir bahwa obstipasi itu harus ditambah dengan asupan gizi misalnya dengan pelancar, pencahar dan sebagainya, maka itu suatu tindakan yang keliru. Karena bukan masalah makanannya yang bermasalah, karena ada proses mekanik, yaitu pembesaran dari prostat sehingga rektum. Lalu kemudian yang satunya adalah proses fisiologis dari autonom nervous system yang menghadirkan prostat terganggu ini mengganggu peristaltik dari rektum. Jadi ada dua proses. Di samping itu, nanti gejalanya yang lain adalah karena prostatnya membesar, tidak hanya membesar keluar, tapi kemudian kalau membesar ke dalam, saudara akan mengerti bahwa uretra yang mestinya lancar ke sini agak macet. Sehingga pipisnya terganggu. Artinya proses pengeluaran pipis, urin, ini terganggu. Sehingga urinnya putus-putus. Kalau urinnya, nanti saudara mengerti bahwa dengan gambaran seperti ini, saudara mengerti bahwa vesikalia ini akan membesar. Membesar ini menimbulkan nyeri dalam. Dan pembesaran ini, saudara pasti mengerti, akan menyebabkan terhambatnya aliran urin dari ginjal. Kalau aliran urin dari ginjal terhambat, kita bisa membentuk kristal yang akan terus kemudian membesar menjadi batu. Nah, kalau begitu, nanti pembesaran prostat ini akan membesarkan vesika urinaria dan akan menjadikan proses miksi tidak lancar. Ketika tidak lancar, maka beberapa komponen kecil seperti butiran-butiran debu dari kristal batu akan mengendap dan membentuk batu. Seolah-olah nanti pertanyaannya menjadi ketika ada orang, katakanlah umur 50 tahun mengalami BPH, benign prostatic hypertrophy. Apa yang akan terjadi? Terjadi obstruksi urin. Urinnya tidak lancar. Apakah terjadi pembesaran vesika urinaria? Mungkin. Apakah terjadi hambatan dari urin? Iya. Apakah terus kemudian mungkin terjadi batu? Iya. Kalau sudah terjadi batu, ada sumbatan. Berarti ginjalnya bisa membesar. Jadi ginjalnya bisa membesar. Kalau ginjalnya membesar, akhirnya fungsi ginjalnya terganggu. Kalau fungsi ginjalnya terganggu, akhirnya terjadi gangguan ginjal dan seterusnya. Itu salah satu fungsi dari saudara melihat dari sisi mekanik bagaimana terjadi pembesaran dari prostat. Apakah saya terlalu cepat menerangkan? Apakah saudara memahami? Kalau berkembang lagi, ketika saudara berpikir bahwa ginjalnya terganggu, ginjal terganggu itu maka metabolisme yang mengeluarkan barang-barang dari ginjal akan tidak bisa dikeluarkan. Salah satu contohnya adalah asam urat.
Asam urat yang menumpuk di dalam akan menumpuk pada sendi-sendi sehingga terjadi gout arthritis, nyeri karena asam urat. Di samping itu, kreatinin juga tidak bisa dikeluarkan sehingga kreatininnya menjadi agak tinggi. Asam uratnya juga agak tinggi. Jadi linu-linu. Itu salah satu yang bisa saudara lihat dari bagaimana pembesaran prostat terjadi pembuntuan dan efek berikutnya muncul. Di samping itu ada sel-sel juxtaglomerular yang bereaksi positif terhadap gangguan dari ginjal ini, sehingga tensi nanti akan ikut naik. Kalau begitu, peran saudara adalah bagaimana caranya menurunkan diet, jangan terlalu banyak uric acid dan jangan terlalu banyak protein, sehingga kreatinin tidak naik. Nanti dari sisi gizi saudara tahu bahwa kreatinin naik, asam urat naik itu akan menyebabkan artritis. Kreatinin naik itu salah satunya bisa menimbulkan mual, lalu kemudian bisa menimbulkan gatal-gatal di bawah kulit. Sampai di sini apakah saudara bisa mengikuti? Bisa, Prof. Baik. Kalau ini membesar, akan teregang. Teregang itu menimbulkan nyeri dan gangguan pada sistem digestif. Yang dimaksud sistem digestif itu adalah sistem pencernaan. Sistem pencernaan terganggu contohnya adalah kembung. Karena peristaltiknya tidak jalan. Kalau kembung, orangnya terus kemudian terjadi gangguan makan. Agak keliru ketika saudara terus kemudian memasukkan gizi yang ingin meningkatkan nafsu makan. Itu tidak betul jadinya. Ketika saudara ngerti bahwa orangnya sudah umur 50 laki, kemudian terjadi gangguan-gangguan yang tadi disebutkan. Contoh misalnya gangguan defekasi, gangguan miksi, ada asam urat yang tinggi. Misalnya orangnya juga mengeluh gout arthritisnya tinggi dan sebagainya. Jadi hal yang seperti itu tidak selalu harus diubah gizinya, tapi perubahan gizi justru pada penurunan asam urat, penurunan protein yang cukup untuk dikonsumsi sehingga tidak terjadi peningkatan dari kreatinin. Baik, ini sepintas tentang tata letak dari organ reproduksi, organ urinary dan organ GI, gastrointestinal, karena ada kaitan satu dan yang lain. Maka ini dibicarakan dulu sehingga saudara bisa memikirkan secara komprehensif satu dengan yang lain, diurut atau dibaca sesuai dengan mekanisme organ tersebut dan dikaitkan dengan tata letak mereka. Masih di tempat yang sama tadi. Oke. Baik. Saudara, biasanya lalu kemudian pembesaran ini terus kemudian dilakukan semacam pengerokan. Nah, pengerokan ini sedikit akan mengganggu nanti fungsi saraf, mudah-mudahan selamat. Lalu kemudian juga fungsi vaskulernya. Sehingga kalau saudara mengerti bahwa aliran saraf otonom yang ke prostat ini tidak hanya ke prostat, tetapi juga ke organ yang lain, organ digestif, maka perlu diperhatikan perawatan setelah operasi untuk menormalisir jaringan yang sudah dikerok dan juga saraf-saraf yang mestinya mengalami trouble, sehingga saudara akan berpikir bahwa nutrisi yang akan diberikan adalah nutrisi yang mendukung prostat untuk segera membaik dan kemudian meningkatkan viabilitas keberlangsungan hidup dari saraf-saraf yang menginervasi prostat. Dan saraf-saraf yang menginervasi prostat ini bercabang atau berkelindan, berkorelasi dengan saraf-saraf yang ada di rongga pelvis secara keseluruhan, yang jelas antara prostat dan rektum.
Sekarang kita lebih detail tentang testis. Testis ini awalnya dari kalau saya gambar ini vertebrae lumbalis 1, 2, 3, 4, 5, maka testis ini saudara tahu dia tidak berasal dari pelvis, tetapi berasal di sekitar ini. Lalu kemudian mengalami penurunan. Turun, baru kemudian masuk ke skrotum. Masuknya ke skrotum, testis ini membawa, testisnya lari ke bawah, dia ada ini. Dia ada membawa peritoneum masuk ke sini. Disebut dengan tunika vaginalis. Nanti peritoneum yang ada di dalam ini masuk menjadi peredam dari testis. Dari testisnya ada di dalam, dia seolah dibungkus pakai jas gitu. Nah, saudara, ketika saudara tahu bahwa testis ini berasal dari rongga abdomen, maka saudara harus paham ada vaskuler ini yang saya maksud adalah arteri dan vena yang berasal dari lumbal. Saudara tahu bahwa di sini ada aorta abdominal. Aorta abdominal itu sebagiannya mengeluarkan arteri renalis, juga arteri testicularis. Testisnya turun, arterinya ikut turun. Venanya juga ikut turun. Tetapi sadarilah bahwa vena dan arterinya testis itu berasal dari lumbal. Atau saudara mengerti bahwa lumbal itu dinding belakang dari abdomen. Berasal dari regio abdomen. Sehingga kalau terjadi apa-apa pada testis, nanti proyeksi sakitnya, proyeksi nyerinya diproyeksikan ke lumbal. Ketika diproyeksikan ke lumbal, oleh lumbal sesuai dermatom akan diproyeksikan ke daerah inguinal. Jadi bukan di daerah pelvis. Saya ulang, vaskuler, arteri dan venanya, testis bukan berasal dari pelvis, tetapi berasal dari daerah lumbal, termasuk saraf otonom. Kalau begitu, ketika terjadi apa-apa, maka nyerinya dikembalikan lagi ke daerah lumbal. Oleh lumbal diproyeksikan ke daerah, ke sarafnya lumbal, antara lain menjadi daerah inguinal. Ini inguinal ini. Ini sias, vena iliaca anterior superior, ini simplicis pubis. Diproyeksikan di daerah ini. Nah, ini ada, kalau katakan ini femur, maka proyeksinya di sekitar sini. Nyerinya. Itu dulu ya. Nah, kenapa kok testis perlu keluar? Antara lain supaya suhunya sesuai dengan suhu bisanya spermatogonia, spermatid atau spermatozoa itu terbentuk. Kalau di dalam terlalu panas. Kalau di luar cukup. Ketika pagi biasanya ini agak ngangkat karena ada otot namanya ototnya musculus cremaster yang mengangkat dia. Itu berasal dari musculus obliquus abdominis internus. Dia ngangkat ke atas. Ditarik ke atas sedikit kalau kedinginan. Lagi kedinginan bagi teman-teman yang merasa laki, ini yang ngangkat sedikit. Supaya suhunya tetap menjadi suhu optimal bagi testis untuk bereproduksi. Itu ya. Sudah ya. Pada gambar ini saya menerangkan bagaimana testis berasal dari rongga abdomen. Di bawah levelnya ginjal. Sehingga kesimpulannya, vaskulernya berasal dari rongga abdomen, autonom nerve system-nya juga berasal dari abdomen. Kalau terjadi apa-apa, kembali lagi kepada abdomen. Juga proyeksi nyerinya di daerah berasal dari sesuai dengan dermatom yang keluar dari abdomen. Ialah lumbal 2 dan lumbal 1. Kenapa kok harus keluar? Antara lain karena dia harus memenuhi suhu optimal. Suhu optimal itu dicapai kalau di luar. Kalau kedinginan, dia akan ditarik sedikit oleh musculus cremaster. Baik, kita teruskan. Saudara, testis sebagai kelenjar, dia banyak mengandung pipa, kayak mie gitu. Pipa melungker-lungker, cuma pipa kalau mie kan nggak ada lubangnya. Ini ada lubangnya. Masing-masing disebut dengan lobul. Satu pipa yang melungker-lungker itu disebut dengan lobul. Di antaranya ada septa, penyekat.
dari fiber, dari jaringan ikat. Nah, antara testis dan skrotum ini ada sedikit ruangan yang tadinya ditempati oleh peritoneum yang ikut melapisi testis ke bawah. Scrotal cavity. Baik, kita teruskan dulu. Nah, lobul-lobul itu kemudian berkumpul menjadi satu. Nanti saudara akan mengerti bahwa spermatozoa itu dibentuk di dalam lobulnya ini, lalu kemudian sebelum matang dikirim ke sana untuk berkumpul dan dimatangkan di rete testis. Baru masuk kepada epididymis, mulai dari tail, ada tailnya, epididymis, ekor, ada kemudian body, lalu kemudian ada head of epididymis. Nanti sperma-sperma yang ada di sini siap dikeluarkan ketika terjadi ejakulasi. Tidak langsung ke epididymis, tapi ngumpul dulu di rete testis. Puncaknya ada di head of epididymis. Ini sudah matang. Yang di sini sudah matur. Dari epididymis, kemudian isinya tadi, spermatozoa tadi dikirim melalui ductus atau dikenal dengan vas deferens. Nanti kalau di dalam ilmu keluarga berencana, vas deferens ini kalau misalnya ingin tidak keluar testis sperma, ini diikat atau dipotong. Namanya vasektomi. Sehingga diharapkan spermanya tidak keluar. Sehingga tidak bisa dalam tanda kutip tidak mampu menghamili. Ini berarti KB pada pria. Jangan lupa bahwa vas deferens, ductus deferens ini terdiri dari otot polos yang dia juga bisa berkontraksi. Tadi saudara sudah saya pernah ingatkan di depan, ketika ada gangguan dari prostat, terjadi gangguan dari rektum. Kalau nervus autonomnya itu bergandeng dengan ini, maka terjadi gangguan juga pada vas deferens untuk melakukan gerakan peristaltik menghantar sperma ke arah epididymis atau ke arah uretra. Maka gangguannya secara otonom bisa mengganggu ductus deferens. Dan itu bisa mengganggu proses dari penyampaian sperma kepada saluran uretra. Oke. Mudah-mudahan ini masih bisa diikuti dengan baik. Teruskan. Ini blood vessel yang tadi saya sampaikan bahwa blood vessel yang di sini berasal dari abdomen, kecuali blood vessel yang mengelilingi atau memvaskularisasi ductus deferens itu berasal dari testis. Kalau punyanya testis berasal dari abdomen. Jadi kalau misalnya vaskularisasi dari abdomen bagus, mestinya vaskularisasi dari testis juga baik. Kita teruskan lagi. Nah, ini akan kita lihat potongan dari ductus seminiferus. Atau tubulus seminiferus. Tubulnya ini, saudara, terdiri dari fibroblast. Kalau saudara lihat di sini, maka fibroblastnya hanya satu lapis. Dan yang fibroblast ini menjadi germ sel nanti untuk membentuk spermatozoa. Di antara itu, tadi saudara lihat ada septum, ada interstitial cell. Terus pasti saudara akan melihat ada kapiler yang banyak di sini, karena ini adalah kelenjar.
seminiferous tubule tadi yang diumpamakan seperti mie tadi, ternyata di dalam ada lubang, lalu dia di dindingnya disusun oleh fibroblast yang satu sel. Saudara lihat di sini satu sel. Pasti didukung oleh pembuluh darah. Ya. Nanti kita tahu interstitial cell itu ada fungsinya. Ini lumennya kecil. Kalau mie tidak berlumen, maka ini berlumen. Di samping ada interstitial cell di luar, ada nerve cell di dalam yang akan nanti mendukung bagaimana spermatozoa itu bisa berfungsi dengan baik. Ini bukan sel-sel yang akan menjadi spermatozoa ya, ini beda. Ini ada nerve cell. Oke. Nah, yang di gambar merah ini adalah belahan atau perkembangan dari spermatozoa melalui stem cell yang ada di lapisan luar dari seminiferous tubule ini. Ini yang merah ini berkembang nanti akan menjadi sperma. Makin ke arah lumen, dia makin muncul ekornya. Karena memang sperma memiliki ekor. Stem cell-nya berada di fibroblast. Dari sini, saudara dari gizi, seolah-olah saudara bisa membantu orang yang misalnya mengalami oligo atau asu tidak memiliki sperma dan sebagainya. Saudara bisa melakukan asupan gizi yang memungkinkan sel-sel fibroblast ini mendukung untuk terjadinya meiosis atau terjadinya spermatogenesis menjadi membentuk sperma. Ini saudara bisa masuk ke arah ini kalau memang orangnya mengalami kekurangan sperma. Atau saudara juga bisa memiliki kesempatan untuk intervensi di bidang gizi ke arah ini untuk meningkatkan produktivitas. Produktivitas itu berkait dengan kegairahan, arousal, dan kemudian terkait juga dengan bentuk dari sperma yang normal. Nah, ini sudah ada gambaran sperma yang normal yang akan dilepas ke lumen, dia sudah mulai tail, memiliki ekor. Diulang, yang satu lapis sel ini menjadi germ cell, menjadi stem cell, nanti untuk membentuk sperma. Dibantu oleh interstitial cell, lalu kemudian nerve cell. Untuk mengayom spermatogenesis. Tadi sudah disampaikan di depan bahwa ini masih immature. Nanti akan berproses berjalan masuk ke rete tadi, rete testis, lalu masuk ke epididymis yang saudara tahu itu ada tail, ada ekor, ada body, dan ada kaput epididymis. Setelah imatur ini, kemudian tadi dimasukkan ke rete testis, masuk ke epididymis. Jadi, yang dimaksud dalam slide ini adalah pertumbuhannya bergerak dari basic dari dinding tubulus seminiferus menuju kepada perkembangannya mulai dari dinding tubulus seminiferus menuju kepada lumen. Yang di lumen dari atau sesuai ketebalan tubulus seminiferus, dilihat bentuknya ialah seperti ini.
fibroblast berubah menjadi stem cell atau germ cell, berubah menjadi mengalami proses spermatogenesis inner atau di dalam dari dinding tubulus seminiferus. Ini dindingnya, satu fibroblast. Masih memiliki inti yang sama, DNA-nya atau kromosomnya masih 2N, lalu nanti mengalami meiosis yang dari 2N menjadi 1N atau kita kenal dalam genetika haploid. 1N itu penting karena nanti dia harus bergandeng dengan yang perempuan yang juga 1N. Ketika digabung menjadi 2N kromosom. Nah, setelah terjadi ini, maka yang di atas ini sudah mengalami 1N, bukan 2N seperti yang di sini. Nurse cell ini tugasnya adalah untuk mensupport terjadinya spermatogenesis. Dari namanya, saudara ngerti kalau bahasa Indonesianya apa ini? Yang merawat sel, yang merawat sel dalam proses spermatogenesis. Ini proses secara simpel di dalam spermatogenesis. Lalu kita masuk kepada slide yang gambaran yang lebih mendekati nature, mendekati sesungguhnya dari organ reproduksi. Setelah melalui epidermis masuk ke ductus deferens, lalu kemudian dikeluarkan lewat uretra. Kadang ada yang tanya, uretra itu tempat keluarnya urin, juga tempat keluarnya sperma, tapi tidak bisa sama-sama. Karena pada laki, saudara ngerti ada sphincter uretra internal yang di atas itu dan eksternal. Ini yang menghambat terus kemudian terjadinya tidak boleh ada reflux dari sperma ke arah vesika urinaria. Ini kalau ada vesika urinaria di sini maka ada sphincter internal yang menghalangi sperma untuk reflux ke sana. Tetapi saudara tahu tadi ada pengeluaran sperma bukan di dekat vesika urinaria tapi di daerah prostat. Ini prostatnya bukan. Kemudian ada vesika seminalis sebelahnya di gambar depan tadi ya. Nanti kita akan lihat lagi pada atas ya. Ini apa tadi? Uretra, store, protect spermatozoa. Nanti dan di daerah diafragma urogenital, saudara nanti akan ketemu dengan bulbo uretra. Jadi ada kelenjar yang memberikan pelumas atau pelicin pada mukosa uretra. Secret seminal fluid make up 60% of semen volume. Dia kandungan dari seminal gland itu adalah fruktose,
dan beberapa yang lain. Yang penting, ingin saya tekankan di sini bahwa ini kandungannya bukan glukosa, tapi fruktosa. Sementara saudara tahu bahwa fruktosa sama rantai C-nya dengan glukosa, hanya saja strukturnya berbeda. Dan fruktosa ini bisa saudara dapati pada madu yang asli. Nah, oleh karena itu, lalu kemudian saudara mengerti mengapa orang-orang yang ingin lebih bergairah, lebih kuat atau lebih apapun namanya, maka pada beberapa jamu itu ditambah dengan madu. Untuk apa? Antara lain untuk menghadirkan jumlah fruktosa yang lebih banyak, bukan glukosa. Dan ini juga nanti saudara mengerti bahwa secara gizi fruktosa ini tidak memerlukan insulin untuk masuk ke dalam sel, digunakan sebagai bahan bakar sel. Kalau glukosa perlu insulin untuk bisa masuk ke dalam sel, karena fruktosa tidak memerlukan insulin. Nanti dari situ saudara akan mengerti bahwa pada orang diabetes, meskipun saudara memberikan madu yang asli dalam jumlah yang walaupun manis dalam jumlah yang agak banyak, tidak efek pada peningkatan kadar gula darah karena memang fruktosa tidak memerlukan insulin untuk masuk ke. Nah, sedangkan orang diabetes biasanya gangguannya pada produksi insulin atau insulin secara fungsional. Ingat ya, jadi yang ini kandungannya adalah fruktosa. Cairan prostat memang memberikan kontribusi sekitar 30%, tetapi pada keadaan tertentu prostat ini malah bisa membesar dibandingkan dengan vesicula seminalis. Dan pembesaran ini sebagaimana tadi sudah diceritakan di bagian depan, dia akan memberikan gangguan secara mekanik, secara ruang, secara tempat, secara bentuk, dan juga memberikan gangguan secara fisiologi persarafannya. Yang saya tadi sebutkan adalah bulbo-urethral gland. Oke. Ini jumlah yang biasanya ada, tetapi oke. Baik, saudara sekalian, kita akan masuk kepada gambaran yang lebih konkret. Tadi kita masih di dalam gambaran skematis. Gambaran yang sesuai dengan Human Anatomy Second Edition ini, saya diambil dari sana. Tadi kalau kita lihat dari sisi kanan, sekarang kita lihat dari sisi kiri, gambarannya secara sagital. Tadi saudara sudah melihat ada gambaran vertebrae di belakang. Di depan vertebrae sacralis, ini langsung ketemu dengan rectum. Yang sedikit ada pelikanya ini, ya kan? Pelika. Nah, dari sini sekarang saudara lebih jelas melihat bahwa di depan ada tulang yang tidak memungkinkan vesicula urinaria ini ke depan, mesti ketendang ke belakang. Kalau ketendang ke belakang, saudara akan tahu bahwa terjadi pembesaran, seperti terjadi retensi urin tadi, retensi urinnya tidak bisa keluar dengan baik karena ada macet di daerah prostat ini, karena prostatnya melebar, melebarnya itu bisa keluar, eksternal, bisa ke dalam. Kalau ke dalam akan menyempitkan saluran kencing. Maka kalau ini ketendang ke belakang, yang terkorbankan adalah rektum. Rektum ini karena biasanya kosong, lalu kemudian ketendang ke belakang sehingga feses dari atas tidak bisa
keluar dengan mudah. Biasanya terus kemudian orangnya agak ngeden. Ketika ngeden, terjadi pelebaran dari pembuluh darah vena yang ada di sana. Terus kemudian terjadi apa disebut dengan hemoroid. Nah, kalau saya balik, kalau saudara menemukan kasus hemoroid, mungkin bukan segera karena kasus gizinya yang kurang, sehingga defekasinya kurang lancar, bukan itu masalahnya. Boleh jadi hemoroidnya disebabkan oleh tekanan meningkat gara-gara mau mengeluarkan beol, beolnya tidak bisa keluar karena ketendang vesika urinaria yang besar karena terhambat di sini, atau secara langsung kena tendangan dari prostat ke belakang. Pembesaran ke belakang itu menghalangi dia keluar. Prostat ke belakang saya sebutkan tadi, pembesarannya itu bisa terjadi tekanannya pada rektum bisa terjadi karena proses mekanik, karena ukurannya yang besar, atau proses fisiologis otonom karena sarafnya memang berkait dengan rektum. So, kalau begitu hemoroid dari sisi gizi tidak selalu gara-gara makanan. Ya cocokkan kalau misalnya umurnya 50 tahun lebih, lalu kemudian dia seorang pria, bisa jadi saudara memikir ke arah sana. Karena tekanan yang meningkat dari atas, lalu kemudian terjadi tekanan juga oleh VAB di sini ke kanan ke kiri dan sebagainya, itu sehingga menyebabkan vena-vena yang ada di sini mengalami stagnasi atau penyumbatan sehingga mereka melebar. Nah, kalau ini bentuk kadaver saudara, tadi kan skematis tapi gambarnya sudah gambar atlas. Yang saya mau bilang lagi bahwa di sini saudara melihat ada ureter ya di sini ya. Tadi kita banyak bicara tentang ureter. Ketika terjadi masalah di sini, maka kandung kemihnya bisa meningkat. Ketika kandung kemihnya meningkat, maka cairan yang dari ginjal ke bawah ini akan terganggu, sehingga ginjalnya mengalami pembesaran disebut dengan hidrosis. Kalau terjadi pembesaran lama, akhirnya terjadi gangguan fungsi ginjal. Dilihat dari asam urat yang meningkat, lalu kreatinin yang meningkat. Dari situ saudara bisa melakukan intervensi dari penurunan diet yang mengandung purin, lalu penurunan diet yang menghasilkan protein tinggi. Orangnya diberikan asupan yang sesuai. Nah, ini ureter. Lalu saudara melihat bahwa ductus deferens tadi lewatnya di depan sinfisus pubis, lalu dia masuk di sebelah medial dari ureter, tidak di sebelah lateralnya, tapi di sebelah medial dari ureter masuk, lalu kemudian dia menuju kepada uretra yang sini setelah melalui vesicula seminalis yang tadi jumlah persentasinya ada 60% dari ejakulat yang dikeluarkan oleh tubuh pria. Nah, ini baru yang asli. Saudara lihat, mestinya di sini juga tetap kosong dan ini terisi hampa ketika tidak ada gangguan atau tekanan dari depan. Tapi ketika ada tekanan dari depan, maka yang paling mungkin dia mengalami pengempesan adalah rektum. Ketika rektum ngempes, maka saudara tahu bahwa akan terjadi gangguan defekasi, lalu kemudian ketika ngeden terlalu banyak, maka bisa menimbulkan efek pelebaran dari pembuluh vena. Itu disebut dengan hemoroid. Ketika kasus hemoroid terjadi, umurnya sesuai dengan umur 50 tahun ke atas, laki-laki, maka saudara berpikir, wah itu jangan-jangan karena peningkatan tekanan abdominal untuk mengeluarkan feses. Itu terjadi gara-gara ada tekanan dari vesika urinaria atau dari prostat. Ini ingin menerangkan kepada saudara bahwa testis sebenarnya berasal dari abdomen. Lalu dia mengalami penurunan. Ingat, dia di belakang dari peritoneum sehingga disebut retroperitonia. Turun, ada arahnya gitu dari orifisium interna dari kanal inguinalis, terus turun sampai masuk ke daerah skrotum.
Lalu, yang perlu saudara ingat lagi, kalau testis itu dari atas, dari abdomen, maka ginjal tumbuhnya justru di pelvis. Lalu kemudian naik ke atas menempati tempatnya ginjal di atasnya testis. Tetapi dia secara embriologis berasal dari pelvis. Ini masih menggambarkan menggambarkan testis ya. Yang ini testis, yang ini kidney. Asal tahu saja bahwa kidney itu tidak ada hubungannya dengan pembicaraan kita sekarang, bukan? Tetapi asal tahu saja saudara bahwa kidney itu berasal dari daerah pelvis, sehingga nanti saudara suatu ketika ada yang kidney-nya nyambung kanan kiri jadi untuk kidney karena tidak bisa berpisah di tengah. Jadi namanya horseshoe kidney. Seperti ladang, bentuknya seperti ladang, seperti sepatu kuda. Nah, saudara, tadi di awal sudah saya sebutkan bahwa arteri dari testis itu berasal dari aorta abdominalis. Di bawah, kalau tadi di atasnya ada arteri untuk renal, kidney, di bawahnya ada arteri untuk, kalau ini ada aorta, arteri untuk testis, arteri testikularis. Arterinya normal-normal saja dari atas ke bawah. Beserta sarafnya ini, ada saraf yang mungkin tidak digambar di sini atau tidak kelihatan, atau tidak diperlihatkan, saraf ada di atas, ikut mensuplai testis. Yang sepertinya saudara, meskipun saya tidak kasih tahu, tapi saudara tetap tahu. Apa itu? Venanya setelah masuk ini membentuk anyaman. Plexus pampiniformis namanya. Membentuk anyaman. Ini berkait dengan suhu juga nanti saudara. Dia mengelilingi ductus deferens ya. Dari epididymis tadi berjalan ke atas, lalu kemudian dia menyalurkan sperma ke arah uretra. Dan dari sini saudara pun akan tahu bahwa ada prostat itu memiliki kulit, subkutan, lalu kemudian ada tunika vaginalis. Yang notabene semuanya itu menghasilkan proteksi terhadap testis. Di samping itu, di dalamnya, saudara lihat yang merah-merah ini ketika yang ini dibuka, yang ini tidak dibuka. Ini adalah otot musculus cremaster, asalnya dari musculus obliquus internus abdominis. Obliquus internus abdominis. Ketika testis ke bawah, turun, otot muskulusnya abdomen ini ikut menyelimuti testis. Yang sebagian fungsinya adalah untuk mengangkat testis, narik testis ketika suasana di luar dingin. Dingin, kalau misalnya saudara pergi ke daerah bersalju, terutama yang laki, maka ini tidak di bawah, tapi ini ngangkat sedikit ke atas. Ini gambaran yang sesuai dengan gambaran skematis kita yang pernah lihat tadi. Ada tubulus seminiferus, ada septa, lalu kemudian ada rete, testis atau mediastinum testis. Ada epididymis. Nah, saudara tadi melihat rangkaian atau lapisan dari pelindung testis. Tadi kita sebut ada scrotal cavity. Tetapi di antara itu ada cremaster tadi kan, ada yang merah tadi, cremaster ototnya, abdomennya ikut. Di luar itu ada lapisan peritoneum yang katut, namanya jadi superficial fascia. Lalu kemudian di luar masih dilingkupi oleh jaringan ikat kuat namanya tunika dartos. Ada lapisan peritoneum yang ikut ke bawah
untuk melindungi atau menjadi peredam dari testis. Ialah tunica vaginalis. Jadi kalau saya gambarkan, testisnya ada di sini, peritoneumnya ada di sini, ikut. Testisnya masuk, tunica vaginalisnya dari peritoneumnya ikut. Nah, dia nanti akan membentuk lapisan luar dari testis. Ini dia. Sehingga ada ruangan di antara itu. Karena peritoneum yang ada di atas tadi, sesuai dengan gambaran apa tadi? Nah, ini tadi. Ikut. Nah, ini ikut. Testisnya masuk, lapisan peritoneumnya ikut masuk. Nah, ini. Ikut masuk. Nah, ada di sana. Dan setelah itu, lalu kemudian saudara lihat tadi, ada yang disebut dengan tunica vaginalis. Ini peritoneum yang ikut ke dalam, membentuk pengaman dari bumper dari testis. Kalau dibesarkan ada sebelah ini. Nih. Ini gambaran tadi, ada gambaran apa? Tubulus seminiferus dipotong secara horizontal sehingga kelihatan berbentuk banyak gitu. Ada septumnya tadi sudah lihat, ada septumnya dan di antara interstitial cell. Dan ini adalah proses spermatogenesis yang saudara tahu bahwa prosesnya itu di basal ada di sana. Dan ini ke arah lumen. Ini ke arah lumen. Ini yang disebut dengan lumen. Sudah mulai ada yang berekor. Ini gambaran lebih jelas dari apa yang tadi kita lihat secara skematis. Nah, masuk pada struktur kecil, struktur mikroskopis dari sperma, saudara melihat ada beberapa komponen. Capsnya ini untuk menembus jaringan-jaringan dari depannya, termasuk menembus dinding ovum. Ditembus, lalu dia masuk. Kemudian ada beberapa semacam kerangka begitu yang memungkinkan dia kuat atau menjadi seperti rigid gitu. Ini bagian ekor. Dan di sel ini kita akan menemukan banyak sekali namanya mitokondria sebagai bahan atau paru-parunya sel. Adalah dia yang nanti akan menghasilkan energi untuk gerakan dari sperma. Ini gambaran mikroskopis yang lain. Ini gambaran secara skematis, tetapi ini gambaran secara kadaverik. Ini kadaver. Saudara sekalian, tadi kita melihat gambaran dari samping. Kalau gambaran itu kita lihat dari belakang, dari arah belakang, berarti saudara bayangkan di belakang ini ada rektum, bukan? Di belakang sini ada rektum, di belakangnya lagi kemudian ada vertebra sacralis. Kalau itu yang terjadi, maka sekarang saudara lebih bisa memperhatikan ada ductus deferens yang secara umum, kalau misalnya di USG, secara umum, dia lumennya berkelok, tidak tebal. Maksudnya tidak bolong begitu, tidak bunderser gitu, tetapi berkelok. Karena dari sini saudara tahu bahwa dia mengandung otot polos. Kalau sudah mengandung otot polos, maka saudara tahu maka ini dipengaruhi oleh saraf autonom. Artinya dia bisa berkontraksi. Kalau bisa berkontraksi, maka kontraksinya dia pasti terkait dengan kontraksi organ-organ otonom atau organ-organ internal yang lain. Artinya misalnya gangguan terjadi pada vesika urinaria. Boleh jadi gangguan itu terjadi juga di sini. Kalau vesika urinaria spastik, ini juga spastik.
Tetapi yang jelas gambaran umumnya dia seperti ini, tidak bundar seperti tadi. Ini tidak bundar. Nah, lalu saudara melihat juga ductus deferens ini tidak sama. Ketika dia mau memasuki daerah, mau masuk ke uretra, dia mengalami pengembangan. Itu disebut dengan ampula ductus deferens. Dari sini saudara bisa memahami bahwa sementara bisa jadi sperma itu berkumpul di sini. Sebelum nanti dicampur dengan semen vesicula seminalis. Yang tadi saudara tahu unsur utamanya adalah fruktosa. Setelah ditambah semen, baru gabung dengan prostat. Baru masuk ke aliran uretra. Tadi sudah sphincter uretra internum di bawah vesika urinaria di bawah prostat. Dan ada bulbo uretralis, kelenjar saluran kencing luar atau uretra. Dari sini, saya mengharap saudara juga mengerti bahwa ketika terjadi pembesaran prostat, bisa jadi pembesarannya ke arah luar. Namun, bisa jadi ke arah dalam. Kalau ke arah dalam, itu memungkinkan terjadinya obstruksi. Dari sekian kisah tadi, saudara mengerti bahwa ada obstruksi di sini, kemudian terjadi pembesaran pada vesika urinaria, macet di sini karena vesika masih penuh, maka cairan yang dari ginjal itu macet di sini, terjadi perubahan ureter, bahkan terjadi pelebaran pelvis renalis, terjadi pelebaran ginjal ke dalam tanah hidronefrosis, artinya ginjalnya dan air karena tidak bisa keluar. Itu berbahaya karena bisa penumpukan unsur-unsur debu atau kristal yang nanti akan menjadi batu, dan bahkan karena urin itu media yang baik untuk bakteri, maka bisa jadi merupakan sarana yang baik untuk terjadinya infeksi. Sehingga nanti kalau terjadi gangguan pada ginjal, ada dua macam gangguannya secara mekanik karena tidak bisa mengalirkan kencing, yang kedua karena urin menjadi media yang baik bagi bakteri sehingga terjadi infeksi atau itis. Tadi kesimpulannya adalah ductus deferens dia mengalami otot polos dipengaruhi oleh simpatis dan parasimpatis, lalu kemudian dia mengalami penebalan atau pelebaran ketika mau masuk sebelum vesika seminalis, lalu bersama vesika seminalis dia mengeluarkan isinya sperma dan sebagainya ke dalam uretra yang posisinya orifisiumnya atau lubangnya ada di tengah-tengah prostat atau di antara lobus medius prostat. Prostat ini kalau mengalami pembesaran keluar, bisa jadi juga mengalami pembesaran ke dalam. Kalau pembesaran ke dalam ini berarti mengganggu jalannya kencing. Kalau mengganggu jalannya kencing, maka akan terjadi proses urinalisis yang terganggu secara keseluruhan sampai ke arah ginjal. Ini menggambarkan uretra ya. Baik. Ini yang bisa saya sampaikan, saudara. Mungkin dari saudara ada yang mau ditanyakan. Silakan. Monggo yang mau bertanya. Kalau tidak, saya coba bertanya. Ada misalnya kasus pria 50 tahun mengeluh hemoroid, menderita hemoroid. Dia menderita hemoroid kira-kira 3 bulan. Apa dugaan saudara? Lalu terutama terkait dengan intervensi gizi. Satu ya. Yang kedua,
laki umur 17 tahun, atau umur, jangan 17 tahun, 27 tahun, mengeluh gangguan disfungsi ereksi. Apa yang sebaiknya saudara lakukan sesuai dengan bidang saudara di bidang gizi? Tadi kan 50 tahun, sekarang 27 tahun. 27 tahun itu sudah menikah. Kemudian, penderita umur 50 tahun mengalami gangguan defekasi. Sudah dialami sekitar 3 bulan. Apakah laki-laki tersebut, penderita tersebut, pasti mengalami ketidakseimbangan gizi? Kalau tidak, kalau jawabannya tidak, sebutkan alasan saudara. Laki 50 tahun mengalami obstipasi, gangguan defekasi selama 3 bulan. Pertanyaan pertama, apakah penderita tersebut selalu mengalami gangguan keseimbangan gizi? Kalau jawaban saudara tidak, tolong dijelaskan mengapa. Tiga dulu ya pertanyaannya. Saya beri waktu 7 menit. Tolong dijawab tiga-tiganya. Kalau saudara keberatan, bagi. Yang satu mengerjakan nomor 1, yang satunya mengerjakan nomor 2, yang satunya mengerjakan nomor 3. Tapi 7 menit selesai. Alasan yang disampaikan selama kuliah tadi. Mulai dari awal sampai akhir. Itu. Jadi sekarang jamnya jam 8.31, kalau ditambah 7 berarti 38. Silakan.
Baik, ada yang sudah selesai? Silakan. Siapa yang mau menjawab, mewakili teman-teman? Permisi Prof, boleh saya izin menjawab? Oke, baik, terima kasih. Siapa namanya? Fitiara, Dok. Nomor 3, Dok. Pertanyaan nomor 3. Oke. Gangguan defekasi tidak selalu disebabkan karena asupan gizi. Pada pria, gangguan defekasi dapat terjadi karena adanya pembesaran prostat. Saat pembesaran terjadi, tidak bisa membesar ke arah depan, sehingga membesarnya ke arah belakang dan menekan rektum, dan terjadi gangguan peristaltik yang berakibat terjadinya gangguan defekasi. Pada usia 50 tahun ke atas. Jadi pada prianya tadi ditambah pada usia gitu. Pada usia muda jarang. Oke. Sudah baik sekali jawabannya. Kemudian yang kedua, yang lain. Usia 17 tahun tadi. Atau yang nomor 1, hemoroid ya. Permisi Prof, saya izin menjawab nomor 1. Oke. Jadi pada pasien hemoroid itu terjadi penyumbatan vena karena tertekannya rektum oleh pembengkakan vesika urinaria. Dan ini untuk intervensi gizi yang bisa diberikan yaitu makan 3 kali sehari dan juga mencukupi kebutuhan serat dan juga serta diet purin. Baik. Jadi hampir sama dengan yang tadi. Terus kemudian orangnya terus keten, memungkinkan terjadi pelebaran vena. Di samping itu, karena penekanan itu juga terjadi strangulasi atau penekanan vena yang mau balik ke sistem vena, sehingga terjadi pembesaran. Nah, karena kalau itu sebabnya gara-gara pembesaran dari prostat, maka dapat itu ada gangguan dari pengeluaran kencing. Ada gangguan dari pengeluaran kencing, nanti memungkinkan terjadi gangguan dari ginjal. Sehingga diet purin harus direndahkan atau diet protein juga harus direndahkan. Itu nggih. Maksudnya begitu mungkin nggih. Baik, terima kasih. Yang satu ini agak sulit. Tetapi biasanya pada usia 27 tahun mereka yang tidak bisa melakukan gangguan disfungsi ereksi itu gara-gara orangnya terlalu aktif atau tertekan. Sehingga tadi kan saya belum menerangkan ada peran simpatis dan parasimpatis. Nah, untuk menjadikan ereksi itu perlu peran parasimpatis. Jadi karena orangnya tegang, tidak bisa rileks, sehingga tidak terjadi, artinya peran parasimpatisnya kurang optimal. Jadi pada waktu itu intervensi diet yang dipakai adalah diet yang menghasilkan stres merendah, yang bisa menenangkan. Pasti diet itu tidak merupakan hasil produksi hewan, tetapi lebih ke arah produksi tanaman, karena tanaman itu cenderung lebih menenangkan. Ya kan? Kalau hewan proteinnya tinggi. Kalau yang menenangkan, intervensi dietnya gizi yang menghasilkan efek ketenangan. Sehingga pekerjaan, suasana rumah tangga, lingkungan dan sebagainya tidak menimbulkan dia stres. Itu keterangan yang nomor 2. Tetapi secara umum, terima kasih sudah bisa menampung informasi dengan baik. Mudah-mudahan ke depannya nanti intervensi yang saudara lakukan lebih bersifat komprehensif, melihat akar masalahnya dari sekian sisi, hingga saudara lebih bisa bijaksana dalam memberikan intervensi gizi. Sekali lagi terima kasih atas perhatian saudara semua. Mohon maaf sebesar-besarnya apa yang keliru, apa yang kurang bagus disampaikan, dan apa yang lain yang kekeliruan-kekeliruan yang lain. Semoga dari setiap saudara itu menggapai sukses sempurna mulai dari sekarang. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Selamat pagi, saudara.
Yes, Mister.